Halo semua, saya akan menjelaskan mengenai Twitter Data Warehouse and Business Intelligence using Dimensional Model and Data Mining Approach. Semoga bermanfaat. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Media sosial memungkinkan pengguna untuk bertukar informasi dengan memberi kemampuan kepada penggunanya untuk dapat berinteraksi dan berbagi konten digital satu sama lain. Berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan, Twitter merupakan salah satu layanan microblog dengan lebih dari 0,5 miliar pengguna. Twitter dijadikan sebagai media oleh pengguna untuk menyampaikan pendapat, informasi ataupun pengetahuan melalui tweet yang diunggah. Statistik menunjukkan, jumlah rata-rata tweet yang dihasilkan dalam satu hari mencapai lebih dari 100 juta tweet. Hal ini menjadikan Twitter sebagai sumber pengetahuan yang kaya dan cenderung dieksplorasi untuk mendukung analisis big data. Volume data yang dihasilkan oleh Twitter berjumlah sangat besar, sehingga menjadi tantangan dalam melakukan analisis data. Oleh karena pengoperasian data dalam skala besar sulit dilakukan, teknologi data warehouse dapat dijadikan sebagai solusi untuk tempat penyimpanan data. Data yang disimpan pada data warehouse kemudian akan dianalisis untuk proses pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam perancangan data warehouse adalah dimensional model yang diperkenalkan oleh Kimball, di mana model ini mudah dipahami oleh pengguna, serta menyediakan high performance query processing. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sentiment analysis, yaitu kegiatan yang melakukan analisis opini, sentimen, evaluasi, sikap dan juga emosi dari bahasa tertulis atau teks. Sentimen analisis digunakan untuk membantu menggambarkan perilaku serta pandangan seseorang mengenai produk, film, ataupun kejadian tertentu sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Analisis data lainnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah gender detection yang mengidentifikasi jenis kelamin dari pengguna Twitter. Gender atau jenis kelamin merupakan salah satu informasi demografis pada media sosial Twitter yang tidak secara eksplisit disajikan, namun dapat dilihat berdasarkan profil dari pengguna Twitter seperti foto profil, username, dan informasi bio. Identifikasi gender pengguna Twitter dilakukan karena gender dapat mempengaruhi interaksi online dan juga mempengaruhi cara orang menggunakan media sosial. Pada penelitian ini, kami menggunakan username untuk mengidentifikasi jenis kelamin karena nama merupakan salah satu feature yang penting pada saat menentukan label gender seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan pendekatan dimensional model oleh Kimball dalam pembuatan data warehouse dari media sosial Twitter, kemudian menerapkan sentimen analisis terhadap teks yang ada pada data untuk mengetahui opini publik terkait vaksin COVID-19. Yang selanjutnya adalah menerapkan gender detection terhadap pengguna yang memberikan opini terkait vaksin COVID-19 berdasarkan username pengguna Twitter. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan crawling data dengan menggunakan Twitter API. Data kemudian disimpan ke dalam staging table dan selanjutnya melalui proses ETL dengan menggunakan ETL tools sehingga data pada akhirnya dapat dimuat ke dalam data warehouse yang telah sesuai dengan skema dimensional yang dihasilkan. Setelah itu, teks tweet yang ada pada dimensi tweet digunakan untuk menentukan tipe sentimen dari tweet setelah terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan teks, yaitu RT removal, hashtag removal, user removal, URL removal, special character removal, tokenizing, normalizing, punctuation removal, dan duplicate removal. Selanjutnya, data akan diklasifikasikan sesuai dengan tipe sentimennya, yaitu apakah positif, netral maupun negatif, dengan menggunakan library fodder. Hasil akurasi dari sentimen analisis yang dilakukan adalah sebesar 0,74%. Sementara, untuk gender detection, penelitian ini menggunakan atribut username dari dimensi user yang diklasifikasikan dengan algoritma decision tree. Hasil akurasi dari klasifikasi untuk gender detection adalah sebesar 0,83%. Sekian dari kami, terima kasih.